Bencana menimpa para tamu pesta taman yang tidak menyadari bahaya. Dari luar kediaman, serangan sihir, panah, dan tombak melesat menuju halaman tempat acara berlangsung. Teriakan dan sorakan marah memenuhi udara. Ordo Ksatria Witnas juga berada di halaman. Tapi karena bingung bagaimana menghadapi serangan mendadak, mereka dengan cepat dapat dikalahkan. Tiba-tiba ada suara yang memerintahkan orang-orang untuk sembunyi di bawah meja. Orang-orang yang menuruti suara itu berhasil memperpanjang hidup mereka sedikit lebih lama. Sayangnya, itu bukan akhir dari serangan. Ketika serangan dari luar mereda, musuh melancarkan serangan langsung. Pintu mansion terbuka lebar, dan pria-pria berpakaian hitam menyerbu ke halaman, membunuh siapapun dan apapun di jalur mereka tanpa pandang bulu. Satria tamu, pelayan, bahkan pembantu rumah tangga juga mereka sikat. Melihat hal itu, para tamu menanyakan keberadaan para penjaga. Namun mereka segera mengetahui nasib Genshyun setelah masuk ke dalam bangunan. Selain pasukan di halaman, semua prajurit lainnya telah dibunuh. Pengepungan telah selesai tanpa sepengetahuan para tamu pesta taman. Dan yang terbunuh tidak hanya prajurit tuan rumah, tetapi juga bawahan para tamu. Sementara itu, Putri Fiona menggunakan sihir barier untuk melindungi Pangeran Conrad. Sayangnya, Pangeran Conrad sudah mengalami luka cukup serius karena terkena proyektil dari serangan awal. Putri Fiona meminta Pangeran Conrad untuk bertahan sedikit lebih lama sembari mengajaknya ke gazebo di seberang. Fiona berencana menggunakan dinding gazebo untuk berlindung. Pangeran Conrad bilang dia bisa bertahan karena Fiona sudah menyembuhkan dirinya. Putri Fiona adalah seorang penyihir yang bisa menggunakan sihir api dan cahaya. Kemampuan penyembuhannya menggunakan sihir cahaya berada pada level pendeta wanita tingkat tinggi. Tetapi dia tidak bisa menghabiskan banyak energi sihirnya untuk menyembuhkan semua luka Pangeran Conrad, karena dia tidak tahu bagaimana situasi ini akan berkembang. Dia berusaha sebaik mungkin untuk membatasi energinya hanya untuk sihir penghalang, karena Conrad lah yang memintanya untuk melakukan itu. Pada saat itu, perintahnya terbukti benar. Meskipun penyerang telah menghentikan serangan mereka dari luar, mereka kini melakukan serangan langsung. Beberapa anggota Ordo Ksatria yang tersisa bertarung dengan pedang melawan penjahat di halaman tempat pesta taman diadakan. Di sisi lain, meskipun luka Pangeran Conrad telah tertutup, tapi darah yang hilang tidak bisa dikembalikan. Dengan wajah pucat pasi, Conrad menganalisis situasi. Fakta bahwa hanya musuh yang masuk melalui pintu manor dan tidak ada prajurit penjaga, maka kemungkinan besar musuh telah menguasai seluruh wilayah itu. Mendengar analisa Conrad, Putri Fiona menggelengkan kepala dengan tak percaya. Kemudian Pangeran Conrad bertanya pada Putri Fiona, apakah dia tidak bisa menghubungi bawahannya. Putri Fiona bilang ada satu cara, tapi jika dia melakukan itu, musuh akan mengetahui lokasinya juga. Namun Pangeran Conrad tetap meyakinkan Putri Fiona untuk memanggil bantuan. Putri Fiona mengangguk sekali sebagai jawaban, lalu mengaktifkan sihirnya. 5 peluru sihir hitam muncul di tangan kanannya. Ketika dia melemparkannya ke udara, peluru-peluru itu berubah menjadi flare sinyal merah yang menerangi langit lalu meledak. Saat itu Fiona yakin bawahannya pasti akan segera datang setelah melihat kode SOS darinya. Bahkan gurunya pasti akan segera datang walaupun tidak melihatnya. Dengan senyum tipis, Conrad bersandar pada dinding dan meluncur ke bawah hingga duduk ke tanah. Gazebo tempat mereka berlindung sulit terlihat dari area utama pesta taman. Jadi tidak ada ksatria, tamu lain, atau pemberontak di sana. Saat ini mereka hanya bisa menunggu hingga bantuan datang. Namun sayangnya mereka tidak diberi kesempatan. Karena musuh juga melihat sinyal SOS itu. Tetapi ketika melihat ada musuh yang datang, mereka jadi paham bahwa merekalah yang ditargetkan oleh musuh. Conrad pun mengajak Fiona untuk melenyapkan semua musuh yang menghampiri mereka. Di saat musuh-musuh mulai mendekat secara perlahan, Conrad juga mulai mengucapkan mantra. Suaranya hampir tak terdengar. Saat pemberontak masuk ke dalam jangkauan serangannya, dia menggunakan sihir bernama Stone Javelin. Tombak batu melesat dari tanah menuju para bandit. Tombak itu terbelah sebelum menghantam bandit dan mengirim beberapa di antaranya ke alam baka. Namun musuh yang tidak terkena tetap bersikeras menuju ke arah mereka. Saat itu Fiona menggunakan sihir Piercing Fire untuk menyerang. Terlihat 4 panah api putih yang sangat tipis melesat ke arah musuh. Meskipun awalnya musuh dapat menghindari panah itu, namun panah itu berbalik arah dan menembus leher mereka dari belakang. Fiona melepaskan Piercing Fire 3 kali setelah itu. Serangan itu sukses menghancurkan barisan depan musuh. Sejauh yang mereka lihat, tidak ada lagi musuh di sekitar, tetapi mereka mendengar suara lirih rapalan mantra dari suatu tempat. Wajah Conrad pucat. Dia meminta Fiona menggunakan sihir Sanctuary Square untuk melindungi mereka dari serangan musuh. Di saat Fiona menggunakan Sanctuary Square, suara lembut itu menyelesaikan mantra dan melepaskan serangan sihir. Seperti yang Conrad duga, serangan yang datang adalah Ballet Rain.
Lin pernah menggunakan mantra yang sama untuk memberikan pukulan terakhir pada Raja Goblin selama Great Tidal Bore. Itulah mengapa Conrad menyuruh Fiona menggunakan Sanctuary Square, sihir dengan bentuk pertahanan mutlak yang dikatakan sebagai keajaiban Tuhan. Sihir ini melindungi pengguna dari semua serangan sihir dan fisik, sihir cahaya pertahanan ultimate. Hanya pendeta tingkat tinggi yang dapat mengaktifkannya, tapi Fiona dapat menggunakannya. Bahkan, Fiona dapat menggunakan sihir ini sejak usia dini. Namun berbeda dengan sihir pertahanan lainnya, Sanctuary Square mengonsumsi jumlah energi sihir yang mengerikan. Meskipun Fiona memiliki cadangan energi sihir ratusan kali lipat dari orang biasa, dia telah menggunakan barrier secara terus-menerus, menembakkan beberapa kali Piercing Fire, dan mengakhiri dengan Sanctuary Square. Bahkan dia sendiri menyadari bahwa tidak banyak energi sihir yang tersisa pada saat itu. Mereka berpikir siapapun musuh yang menyerang, mereka cukup kuat karena bisa menggunakan Bullet Rain. Jika mereka menyerang Fiona dan Conrad dengan serius, maka pertempuran akan sangat berat. Dengan pikiran itu, Fiona bersiap diri, siap menghadapi apapun. Tetapi kehadiran penyihir musuh tiba-tiba menghilang. Kemudian dia merasakan yang lain mendekat dan mengucapkan beberapa kata. Suara-suara itu begitu pelan hingga Fiona tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Di sisi lain, meskipun Conrad berhasil menangkap beberapa kata, dia sendiri belum pernah mendengar mantra itu sebelumnya. Conrad pikir mereka mencampur sihir tanah dan mantra api. Ledakan sepertinya menjadi bagian utamanya. Pada saat itu, Fiona menatap Conrad langsung dan mendeteksi sihir yang terkumpul di tanah di bawah tempat Conrad duduk. Fiona melompat ke arah Conrad dan mendorongnya ke samping. Secara bersamaan, Fiona kembali menggunakan sihir Sanctuary Square. Tanah meledak pada saat yang sama. Ledakan itu menghantam Fiona. Tetapi saat dia terbang di udara, Fiona melihat rekan-rekannya datang. Saat ini cerita berasal dari sudut pandang Oscar dan kawan-kawan. Beruntung bagi Fiona, saat dia meluncurkan sinyal SOS, Wakil Komandan Oscar, Ajudan Jarden, dan Ajudan sekaligus pelayan Mary berada di luar. Mereka melihat peluru merah meledak di langit di atas halaman mansion. 5 peluru berarti penyelamatan. Jarden dan Mary langsung berniat pergi ke tempat itu. Bagi prajurit, perintah atasan adalah mutlak. Meskipun mereka biasanya bercanda seperti teman lama, situasi di medan perang memastikan batas yang jelas antara atasan dan bawahan. Saat itu penjaga gerbang tahu bahwa ketiga orang itu adalah asisten dekat Putri Kekaisaran Fiona. Apalagi Oscar adalah penyihir Inferno. Jadi mereka membiarkan ketiganya masuk tanpa pertanyaan mendalam. Namun masalah mulai muncul setelah mereka membuka pintu kediaman dan masuk. Di sana mereka melihat semua prajurit menjaga telah terbunuh. Atas perintah Oscar, mereka bergerak maju. Saat mereka berbelok ke tikungan pertama, mereka bertemu dengan sekelompok penjahat berpakaian hitam. Oscar menembakkan Piercing Fire. Lebih dari 20 anak panah api putih yang sangat tipis. Setiap anak panah tepat mengenai dahi para penjahat. Sihir ini telah menjadi spesialis Oscar sejak lama. Sebuah serangan tunggal ke dahi dengan anak panah api putih yang sangat tipis dan terkonsentrasi. Serangan itu mencapai otak dan membunuh target dengan kerusakan minimal. Kemudian ketiga orang itu berlari melalui beberapa lorong, mengalahkan kelompok musuh tanpa ragu sebelum akhirnya tiba di halaman. Di sana pemandangan mengerikan terbentang di hadapan mereka. Mayat-mayat berserakan di mana-mana, dibunuh oleh sihir, panah, tombak, dan pertarungan jarak dekat. Mary mengidentifikasi setiap mayat yang ada, namun dia tidak menemukan Fiona. Kemudian Oscar bilang bahwa Fiona tidak mungkin dapat dikalahkan dengan semudah itu. Namun Oscar pikir Fiona mungkin sedang terluka, jadi dia meminta 2 orang temannya untuk segera mencari keberadaan Fiona. Mary dan Jargon segera menuruti perintah. Sayangnya mereka tidak menemukan jejak apapun darinya. Meskipun Oscar berpura-pura tenang di hadapan 2 orang lainnya, dia hampir gila karena panik dan khawatir dengan kondisi Fiona. Tiba-tiba, Jargon bilang ke Oscar bahwa dia mendengar suara pertempuran. Oscar tidak membuang waktu untuk menjawab, dia langsung berlari. Jargon dan Mary mengikuti di belakangnya. Mereka melompati pagar dan menemukan Fiona terlempar oleh semburan api dari tanah yang dahsyat. Keputusasaan menghiasi wajah Oscar saat itu, tapi hanya sebentar. Bahkan saat dia terbang di udara, dia melihat bibir Fiona bergerak yang berarti Fiona masih hidup. Seketika Oscar meminta Jargon dan Mary untuk melindungi Pangeran Conrad, sementara dia akan mengejar Fiona yang terpental. Setelah memberi instruksi, Oscar berlari sekuat tenaga menuju luar mansion. Panel berpindah memperlihatkan kondisi Nils, Eto, dan Amon.
Ada acara penutupan malam itu di kota untuk merayakan hari terakhir festival pembukaan pelabuhan. Di bumi modern, ini akan melibatkan sesuatu seperti pertunjukan kembang api, tapi tampaknya bubuk mesiu masih jarang di sana. Setidaknya Rio sendiri belum pernah melihatnya sejak berinkarnasi di sini. Namun, api unggun raksasa berkobar di tengah alun-alun kota. Pedagang melemparkan hiasan yang hanya digunakan selama festival ke dalamnya sebagai pengganti kayu bakar, dan warga sipil menikmati acara penutupan sesuka hati. Keempat anggota kamar 10 menuju api unggun di pantai instead of yang ada di alun-alun. Tentu saja, mereka membeli berbagai makanan selama perjalanan ke sana. Niels membeli 4 tusuk sate mini kraken panggang, sementara Eto membeli 4 krip untuk mereka, dan Amon membeli dumpling cumi. Mereka berkumpul kembali setelah Eto mengusulkan agar masing-masing membeli apa yang mereka suka dan bertukar satu sama lain. Mereka berkumpul dan menunggu Rio yang terlambat. Namun tepat saat itu, Niels menatap langit secara kebetulan. Dia menunjuk ke sesuatu yang terbang ke udara dari mansion. Itu adalah Putri Fiona. Mereka langsung berlari menuju tempat itu. Semua pikiran tentang Rio menghilang dari benak mereka saat itu. Meskipun pasir mencoba menelan kakinya, dia berusaha sekuat tenaga untuk berlari secepat mungkin tanpa tersandung saat menuju titik pendaratan Putri Fiona. Dan kemudian dia berhasil menangkapnya dengan susah payah. Sekilas, dia melihat Putri Fiona tidak mengalami luka serius, namun dia pingsan. Saat itu, Amon lebih dulu menyusul Niels, diikuti oleh Eto. Namun mereka tidak sendirian. Amon mencabut pedangnya dan menyerang salah satu pria berpakaian hitam. Mereka menanyakan identitas pria berpakaian hitam itu. Tapi mengingat penampilan karakter mencurigakan di tempat ini dan dalam keadaan yang jelas-jelas tidak normal, jelas mereka bukan orang baik. Niels maupun Amon sampai pada kesimpulan yang sama bersama Eto yang tiba terlambat. Tiba-tiba, para penjahat menyerang Fiona tanpa ragu menggunakan pisau belati. Sebagai respon, Eto menggunakan sihir physical barrier. Sementara itu, Niels tidak bisa bergerak karena memegang putri di tangannya. Jadi Amon sendirian untuk menghadapi dua musuh. Jika dia petualang rank F biasa, dia akan tewas dalam beberapa serangan. Namun alih-alih bisa mengalahkan Amon, Amon justru dapat melumpuhkan mereka dengan taktik seperti menendang pasir ke mata untuk membutakan mereka dan mengayunkan pedangnya tanpa henti ke lengan mereka. Kemudian, panah akhirnya dilepaskan dari tangan Eto sang pendeta. Dia menyerang menggunakan busur panah cepat yang dia beli dari toko Abraham Lewis pada hari keempat festival. Sebuah anak panah menembus leher salah satu musuh. Musuh tampak terkejut oleh serangan tak terduga itu. Amon memanfaatkan kesempatan itu. Dia menyerang dengan tubuhnya sendiri, menjatuhkannya, dan menusukkan pedangnya ke leher musuh. Setelah itu, suasana jadi hening. Eto memecah keheningan itu. Dia senang mereka berhasil mengalahkan musuh. Amon menyarungkan pedangnya dan kembali ke Niels, berdiri di depan Niels dan Putri, tapi masih ada kemungkinan serangan lanjutan. Lalu Oscar muncul. Dia telah berlari dengan kecepatan penuh sejak meninggalkan mansion. Dalam perjalanan mengejar Fiona yang jatuh dari atas mansion, beberapa penjahat coba menyerangnya. Tanpa memperdulikan mereka sama sekali, Oscar menghujani mereka dengan hujan piercing fire dan membuat mereka terjatuh ke pantai. Saat sampai di lokasi, meskipun ada mayat di sana, Oscar sama sekali tidak memperhatikannya. Satu-satunya hal yang menjadi fokus matanya adalah pria yang memegang putri yang dia cintai dan hormati. Saat dia melihat pemandangan itu, sedikit akal sehat yang tersisa di benaknya menghilang. Oscar meminta Niels dan kawan-kawan menjauh dari Fiona. Namun, para pria itu tidak berkata apa-apa dan tidak menunjukkan niat untuk melepaskan Fiona. Hal itu membuat Oscar berpikir bahwa mereka adalah musuh. Semua orang merasakan bahaya dari satu orang yang mendekati mereka. Bahkan Eto belum pernah merasakan hal itu sebelumnya. Oscar menyerang mereka menggunakan piercing fire. Menanggapi itu, Eto secara insting menggunakan sihir Santuari untuk bertahan. Santuari adalah sihir pertahanan yang digunakan dalam situasi darurat. Teknik rahasia pendeta untuk menciptakan lingkaran pelindung secara instan tanpa mengucapkan mantra. Hanya pendeta kuat dan tingkat tinggi yang dapat menggunakan Santuari Square. Namun, sebagian pendeta bisa dapat menggunakan Santuari. Meskipun hanya bertahan selama 5 detik, ini mampu menangkis sebagian besar serangan fisik dan sihir. Namun efek balik dari kesempatan ini sangat mengerikan. Jika mantra itu dilantunkan oleh pendeta tingkat tinggi, hasilnya mungkin berbeda. Sayangnya, itu hanyalah petualang peringkat E. Sing! Santuari diaktifkan secara normal dan menangkis 3 proyektil piercing fire yang melesat tepat ke arah dahi Eto, Niels, dan Amon. Eto mengangguk dalam hatinya saat menyadari bahwa penilaiannya tepat. Namun efek balik dari mantra itu menghantamnya dengan keras. Dia batuk darah dan jatuh berlutut di tanah.
Amon bergegas ke sisi Eto dan menopang tubuhnya. Kesadaran Eto mulai memudar. Oscar tidak peduli dengan kondisi Eto. Dia kembali meminta semua orang menjauh dari Putri Fiona sambil meluncurkan serangan piercing fire lagi. Namun tiba-tiba 10 dinding es melindungi Eto dan kawan-kawan dari serangan Oscar. Oscar terkejut karena serangannya bisa dihentikan hanya dengan dinding es. Bahkan serangannya hanya berhasil membuat dinding es itu retak. Yap, itu adalah sihir Rio. Ternyata Rio telah mencari Amon dan kawan-kawan. Namun dia terkejut saat menemukan mereka sudah dikelilingi mayat dan di tengah pertempuran. Rio berhenti sejenak. Dia akhirnya menyadari bahwa Eto batuk darah. Melihat temannya berlumuran darah, pemandangan itu lebih dari cukup untuk membuat Rio kehilangan akal. Dengan penuh emosi, Rio bertanya apa yang sudah Oscar lakukan pada temannya. Namun Oscar malah menyuruh Rio diam sambil melepaskan 4 piercing fire lagi. Rio menangkis 4 jarum api dengan 4 tombak es. Setelah melihat si Rio, Oscar menyadari bahwa penyihir air di depannya tidak normal. Fakta bahwa dia bisa menangkis piercing fire-nya dengan jumlah tombak es yang sama membuat jelas bahwa pria itu bisa menghasilkan sihir dengan kecepatan yang sama dengannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti itu. Selama Fiona berada di tangan lawan, dia tidak bisa menggunakan sihir destruktif berskala besar. Dia beresiko kehilangan segalanya jika melakukan itu. Tentu saja hal itu membatasi pilihannya. Oscar menatap Rio dengan mata gila. Dia berniat untuk membunuh Rio terlebih dahulu. Flame Spear Barak. Pada level yang sama sekali berbeda dari Piercing Fire, 10 tombak api dengan daya tembus yang ditingkatkan meledak dari tangannya dan terbang menuju Rio. Tapi 10 dinding es muncul di depan Rio satu demi satu. Tumpukan itu tumpang tindih satu sama lain saat mereka memperpanjang jarak antara Rio dan Oscar. Rio telah menggunakan mantra yang sama melawan Hellfire Leonor, Akuma. Rio tidak terkejut menemukan bahwa tombak api yang jauh lebih kuat daripada Piercing Fire. Saat melawan Leonor, sihir itu mampu menembus dinding es 10 lapis miliknya dalam satu serangan. Jadi Rio menggunakan versi limit untuk mengantisipasi hal ini dan menetralkan daya tembus sihir tersebut, kecuali sihir lawannya sekuat Hellfire milik Leonor. Jadi Oscar tidak akan bisa menembus pertahanan Rio saat ini. Oscar melepaskan 4 serangan yang sama pada upaya menghancurkan dinding es itu. Meskipun tombaknya menembus dinding es, tapi kecepatannya melemah dengan setiap lapisan yang ditembusnya. Walaupun sulit untuk dikonfirmasi secara visual, kenyataan ini tak terbantahkan. Akhirnya, tombaknya menghilang saat menabrak lapisan dinding es yang tidak bisa dia tembus. Oscar mengulangi pola ini beberapa kali, dan dinding es berlapis Rio memblokir semua serangan Oscar. Oscar dibuat tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Satu serangan dari Flame Spear-nya yang unik sudah cukup kuat untuk menembus tembok benteng kerajaan. Dia telah melepaskan 10 serangan secara berturut-turut 5 kali, total 50 Flame Spear. Namun Rio berhasil menangkis semuanya. Dan lebih gilanya, Rio tidak terlihat menunjukkan tanda-tanda kehabisan mana. Lalu suara lain menyela, yang meminta mereka untuk berhenti bertarung. Pemilik suara baru ini adalah Abel. Namun dengan suara rendah dan mengerikan, Rio bilang bahwa dia tidak meminta bantuan Abel. Bahkan jika Abel menghalangi, Rio juga akan membekukannya. Abel pun merinding mendengarnya. Dia belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Dan di antara semua orang di sini, Abel adalah orang yang paling banyak menghabiskan waktu dengan Rio. Abel mengerti betapa marahnya Rio, tapi Abel tetap berusaha menghentikan Rio. Meskipun berkeringat dingin, Abel memohon pada Rio agar mengendalikan dirinya. Untuk meredam Rio, Abel memberitahu bahwa lawannya adalah Oscar Luska, wakil komandan divisi sihir Kekaisaran Debuhi. Di sisi lain, setelah mendengar namanya disebut, Oscar akhirnya berkenan melihat Abel. Dia bertanya siapa Abel. Abel memperkenalkan dirinya sebagai wakil Guildmaster Petualang Lun dan bilang bahwa keempat orang yang Oscar lawan bukanlah penjahat. Mereka adalah petualang yang tergabung dalam Guild Lun. Abel bilang dia mengenal mereka semua dengan baik. Jadi Abel bisa menjamin bahwa mereka bukan tipe orang yang ikut terlibat dalam insiden di pesta taman. Oscar sedikit berkedut, bereaksi terhadap mention tentang pesta taman. Namun Rio tetap bersikeras untuk melanjutkan pertarungan. Dia meminta Abel untuk mundur agar dia bisa membunuh Oscar. Rio berencana akan membekukan Oscar dan menjadikan Oscar sebagai objek seni untuknya. Begitu mendengar kata-kata itu, alasan yang kembali ke pikiran Oscar tiba-tiba terputus. Dengan amarah di wajahnya, dia melepaskan sihirnya. The Fall of Heaven and Earth.
Sihir ini menghujani langit dengan peluru api tak terhitung jumlahnya, menghancurkan tanah di area luas. Setidaknya biasanya begitu, tapi kali ini semua peluru menargetkan Ryo. Namun Ryo menghancurkan serangan itu dengan menembakkan 256 aliran air dengan bentuk kipas. Pemandangan itu sungguh menakjubkan saat dia menabrak dan menghancurkan peluru api tersebut. Ryo cukup respect dengan kemampuan Oscar. Dia pun meminta izin Abel untuk membunuh Oscar. Abel pun kembali mencegah Ryo. Seluruh tubuh Abel kini basah kuyup oleh keringat. Tetesan-tetesan itu telah berubah menjadi aliran. Meskipun begitu, dia tidak bisa mundur pada titik ini. Kerajaan dan kekaisaran berada di ambang perang. Dia kini menyadari bahwa dia perlu meyakinkan Ryo lebih dari Oscar, karena temannya tidak akan berhenti memperkeras konflik. Menanggapi itu, Ryo mengajukan pertanyaan pada Abel. Jika hal yang sama terjadi pada Rihya, apakah ada yang bisa meyakinkan Abel untuk mundur? Abel menjawab tanpa ragu bahwa ada yang bisa, dan Abel akan melakukannya. Karena Abel tahu, Rihya tidak ingin perang antara kerajaan dan kekaisaran. Abel mengucapkan kata-kata itu untuk menenangkan Ryo. Mendengar itu, Ryo diam sejenak untuk berpikir, dan akhirnya Ryo menyerahkan semuanya pada Abel. Mendengar itu, kebahagiaan Abel langsung terasa jelas pada saat itu. Kemudian Niels meminta Abel untuk menyerahkan putri Fiona pada Oscar. Abel mengambil Fiona dari Niels dan membawanya ke Oscar. Ketika Oscar menerima Fiona dalam pelukannya, ketenangan akhirnya kembali pada Oscar. Itu pasti sihir Inferno, pikir Ryo dalam hati saat menyaksikan adegan itu. Menurut Ryo, Oscar tidak sebanding dengan Leonor dalam hal sihir. Tapi kecepatan dia menghasilkan sihir pasti tidak normal. Dia mungkin lebih cepat dari Ryo. Menyadari hal itu, Ryo pun bertekad akan berlatih lebih keras lagi. Hari berikutnya adalah hari setelah festival pembukaan pelabuhan berakhir. Malam sebelumnya, Eto telah dirawat di rumah sakit lokal yang dikelola oleh Quill dan kini hampir sepenuhnya pulih. Hal ini berkat Abel, atau lebih tepatnya Rihya dari Pedang Merah, yang menggunakan relasinya di cabang Witness Quill. Secara kebetulan, Rihya sendiri yang mengobatinya karena dia sangat ahli dalam seni penyembuhan. Tentu saja, Eto tidak tahu hal ini karena dia tidak sadarkan diri. Namun ketika dia bangun, dia menanyakan siapa yang mengobatinya. Eto gemetar saat mendengar jawabannya. Sambil memikirkan perasaan tak terbalas Eto, Ryo berbisik bahwa Rihya mencintai Abel. Menanggapi itu, Eto bilang bahwa cinta dan kekaguman adalah dua perasaan yang berbeda. Bagaimanapun, Eto telah pulih. Dia tidak menderita luka luar sama sekali, dan darah yang dia batukan disebabkan oleh reaksi balik dari Sanctuary. Sihir di dunia ini gila. Mungkin bukan dunia secara umum, tapi kerajaan ini secara khusus. Mungkin begitulah cara sihir bekerja di Provinsi Tengah secara umum. Ada begitu banyak sihir yang berbeda dari milik Ryo. Sihir Leonor si Akuma dan Sera si Elf. Belum lagi Inferno kemarin. Ryo ingin meluangkan waktu suatu hari nanti untuk meneliti topik ini dengan serius. Scene pun terskip. Saat ini suasana sepi tak terhindarkan menyelimuti tempat itu setelah festival berakhir. Beberapa kios masih menjual barang dagangannya di pinggir jalan utama. Kios yang disukai Ryo dan teman-temannya juga masih buka dan akan tetap ada di sana untuk sementara waktu. Keempatnya pun menikmati outing terakhir mereka dengan makan dan berkeliling. Tapi Eto diperingatkan untuk tidak berlebihan dalam hal apapun, termasuk makanan, karena dia baru saja pulih. Jadi hanya 3 orang yang dapat menikmati makanan sepuasnya. Lalu mereka mendengar suara dari belakang. Itu adalah Abel. Dia ingin bergabung dengan anggota kamar 10 untuk menikmati makanan yang ada di sana. Saat itu Ryo bertanya apakah Abel sudah menyelesaikan masalah yang ada. Tapi Abel menjawab dia tidak mau mendengarkan pertanyaan itu dari Ryo. Malam sebelumnya hubungan antara kekaisaran dan kerajaan memburuk hingga hampir perang. Meskipun tentu saja dia bersimpati pada Ryo yang dipenuhi kemarahan karena apa yang terjadi pada temannya, Abel menjelaskan pada mereka bahwa kedua belah pihak setuju untuk mengabaikan pertempuran antara wakil komandan divisi sihir kekaisaran dan 4 anggota kamar 10. Setelah dia mengetahui bahwa Putri Fiona sudah sadar dan Pangeran Conrad pulih, Abel langsung menemui mereka dan menjelaskan situasi seperti yang diberitahu oleh Niels dan yang lainnya. Oscar yang juga hadir mendengarkan dan meminta maaf, sehingga masalah tersebut terselesaikan dengan aman. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk serangan di Pesta Taman. Abel yakin bahwa masalah diplomatik akan muncul di tingkat nasional setelah ini. Setidaknya Tuan Witness akan menghadapi masalah besar untuk ditangani. Saat itu Eto menyelah dan bilang harta rahasia penghalang udara seharusnya melindungi area pesta. Abel menjawab sepertinya itu disabotase untuk berhenti berfungsi tepat sebelum serangan. Jelas kesalahan ada di pihak tuan rumah.
Lalu Abel memberitahu Eto, Niels, dan Amon bahwa Putri Fiona berterima kasih pada mereka karena sudah bertaruh nyawa melindunginya. Jadi Putri Fiona berinisiatif memberikan mereka hadiah uang melalui guild. Kemungkinan uangnya sudah ada di rekening guild saat mereka kembali ke Lune. Niels, Eto, dan Amon sangat gembira. Tentu saja mereka tidak membantu Putri Fiona karena mengincar hadiah. Tapi wajar saja mereka merasa senang karena tindakan mereka diakui dan dipuji secara nyata. Saat itu, Rio menanyakan bagaimana Abel bisa selamat dari insiden pesta taman. Padahal jelas-jelas dia ada di sana untuk mewakili ketua guild. Meskipun sempat berkelit, namun Rio memaksa Abel untuk bercerita. Abel bilang, dia memang ada di pesta taman di awal acara. Tapi kemudian, di tengah-tengah acara, Master Guild kota itu mengajak Abel ke salah satu ruangan di sayap gedung untuk pembicaraan pribadi. Karena perangkat sihir kedap suara, Abel tidak menyadari apa yang terjadi sampai hampir terlambat. Di sana Master Guild itu ingin mengadakan seminar pemula untuk petualang di Witness seperti yang mereka lakukan di Lune. Dia dan Hook sudah membahas materi kursus dan perekrutan instruktur. Tapi, kemarin Master Guild itu terus-terusan membicarakan tentang bagaimana dia ingin instruktur calonnya ikut serta dalam kelas-kelas di Lune dan hal-hal lain. Setelah bercerita, Abel meminta 4 anggota kamar 10 untuk mengantarkan surat kepada Hook. Di dalamnya, dia telah menuliskan hasil diskusinya dengan Master Guild Witness. Abel beralasan tidak bisa memberikan surat itu karena ada beberapa pekerjaan. Rio tahu Abel berbohong. Abel jelas tidak ingin menghadapi komentar-komentar menyebalkan Hook. Tapi begitu dia kembali ke Lune, Hook pasti akan menginterogasinya juga. Rio menggelengkan kepalanya berulang kali, memikirkan nasib umat manusia sejak awal zaman.